Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Maryam di sini. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Sehat semua? Semoga anak-anak Ibu hari ini tetap sehat dan juga semangat dalam belajar ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada hari ini adalah tematik kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1, halaman 1 sampai 12. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. 2. Siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. 3. Siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana berirama 2 dengan benar. Baiklah anak ibu, ini materi kita pada hari ini adalah tentang pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Beni di rumah bekerja bersama keluarga. Beni dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihat gambar 1. Beni di sekolah pernah menang lomba. Beni menang lomba puisi. Beni menang lomba baca puisi. Lihat gambar 2. Beni juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain gala asin. Gala asin dilakukan di lapangan. Lihat gambar 3. Beni berpengalaman juga di tempat wisata. Beni pernah pergi ke Raja Ampat. Lihat gambar 4. Baik, kita amati gambarnya anak-anak. Pada gambar pertama, tampak Beni beserta keluarga sedang membersihkan kebun bunga bersama-sama. Pada gambar 2, di sini Beni menang lomba baca puisi di sekolah. Gambar ketiga, Beni bermain gala asin bersama teman-temannya di lapangan. Gambar 4, Beni pernah berkunjung ke Raja Ampat. Subtema 1 anak-anak, pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asyik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Perhatikan kegiatan berikut. Ayo mengamati anak-anak. Apa yang dilakukan Beni? Tampak pada gambar, Beni sedang berusaha untuk mengambil jam dinding. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Ini tentunya sesuai pengalaman anak-anak ibu masing-masing. Pelajaran 1. Jam dinding di rumah Beni mati. Ibu minta tolong Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya.
Ayo mengamati anak-anak. Dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Dengarkan dengan seksama. Baiklah anak ibu, di sini ada percakapan antara ibu dan Beni. Akan ibu bacakan percakapannya. Anak ibu menyimak ya. Beni, coba lihat jam dinding di rumah nak. Ya Bu, Beni melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Beni harus mengganti baterainya dengan yang baru Bu. Maukah Beni mengganti baterainya? Mau Bu, Beni naik di atas tangga. Hati-hati ya nak. Ya Bu, saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Beni Bu, Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya nak, ke depannya Beni harus lebih berhati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, inilah anak-anak ibu percakapan antara ibu dan Beni. Ayo mengamati anak-anak. Sudahkah kamu mendengarkan teks percakapan? Buatlah pertanyaannya. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini anak ibu memberikan contoh satu pertanyaan dan juga satu contoh jawaban anak-anak. Untuk membuat kalimat tanya, kita harus menyesuaikan dengan isi dari teks bacaan tadi atau teks percakapan tadi. Dan jawabannya harus sesuai dengan teks percakapan tadi. Ini ibu beri contoh. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya setelah menjatuhkan jam dinding? Ini pertanyaannya ya nak. Nah, jawaban teman. Beni segera meminta maaf kepada ibunya. Nah, ini pertanyaan dan jawaban ini tadi sudah sesuai dengan isi teks percakapan yang ibu bacakan tadi. Jangan lupa untuk membuat kalimat tanya. Kata tanya apa ini? Kita letakkan di depan anak-anak menggunakan huruf kapital. Dan nama orang juga harus ditulis menggunakan huruf kapital. Dan akhir kalimat tanya harus ditulis tanda tanya anak ibu. Nah, jawabannya juga begitu anak ibu. Pada awal katanya kita harus tulis huruf kapital. Nah, dan di akhir kalimatnya harus kita tulis tanda titik. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya. Kalau ada nanti soal-soal membuat pertanyaan beserta jawaban. Ayo menulis anak-anak. Dengarkan percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Nah, tadi kita udah baca ya anak-anak percakapannya. Jawabnya, jarum jam dinding berhenti bergerak. 2. Siapa yang mengambil jam dinding? Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya. Tadi siapa yang mengambil jam dinding? Jawabnya adalah iya, Beni. Nomor 3. Mengapa jam dinding jatuh? Jawabnya, karena Beni kurang berhati-hati saat berusaha menjangkaunya. Nomor 4. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Gimana Nana? Iya, pintar. Dengan cara menaiki tangga dan mengambil jam dindingnya. 5. Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Apa jawabnya Nana? Iya, betul. Beni segera meminta maaf kepada ibunya. Beginilah cara menjawab
pertanyaan dari teks percakapan anak-anak. Mudah-mudahan kalau ada nanti soal-soal seperti ini anak-anak ibu sudah paham cara mengerjakannya ya anak-anak. Ayo berlatih anak-anak. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba lakukan bersama teman sebangkumu. Di sini anak-anak ibu ada percakapan antara Beni dan ibunya. Nah, ibu bacakan percakapannya anak-anak. Anak-anak simak ya. Maafkan Beni ya, Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Iya, Nak. Tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali, hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, di sini anak-anak terlihat pada gambar jamnya retak. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Beni teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Di sini kamu perhatikan anak-anak ibu. Nampak ada gambar jam dinding. Ini gambar jam dindingnya. Selanjutnya nampak di sini ada alat ukurnya yaitu penggaris. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Jadi penggaris disebut juga mistar ya anak-anak. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Tentunya anak-anak ibu pernah ya menggunakan penggaris. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Contohnya yang pernah diukur dengan penggaris adalah kotak pensil. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Apa nak satuan ukuran yang ada di penggaris? Iya, benar. Sentimeter. Jadi anak ibu, penggaris disebut juga mistar. Nah, satuan ukuran yang ada di penggaris disebut sentimeter. Perhatikan percakapan berikut anak-anak. Di sini ada percakapan antara ibu dan Beni. Ibu bacakan percakapannya. Anak-anak simak ya. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Perhatikan cara mengukur suatu benda di bawah ini, anak-anak. Baik, anak-anak. Di sini ibu memberi satu contoh cara mengukur panjang benda dengan penggaris atau mistar. Ini adalah pangkal benda. Di sini harus lurus dengan angka 0. Jadi, menghitung panjang benda dengan penggaris harus diukur dimulai dari angka 0 anak-anak. Nah, nampak di ujung benda ini panjangnya di sini anak-anak ada 14 cm. Berarti anak-anak panjang dari
ballpoint ini atau pulpen ini adalah 14 cm. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya dengan ibu memberikan contoh ini. Ayo mencoba anak-anak. Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Nah, anak-anak ibu boleh nanti mencobanya di rumah ya. Mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumahmu menggunakan penggaris 30 cm. Nah, di sini ada nama benda. Nih Ibu kasih contoh ya anak-anak. Ada 5 Ibu kasih contoh dan serta panjangnya. Nama benda contohnya ballpoint panjang 14 cm, pensil panjang 12 cm, karet penghapus panjang 4 cm, gelas panjang 9 cm, kotak pensil panjang 20 cm. Nah, ini contohnya anak ibu, cara mengukur benda dengan penggaris. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa ya mencobanya di rumah, mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah menggunakan penggaris. Ayo berlatih anak-anak. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Baik anak-anak, kita perhatikan nomor 1. Di sini gambar nomor 1 ada gambar kotak tisu. Nah, kotak tisu ini bisa kita ukur dengan penggaris 30 cm. Nah, ini bisa kita centang anak-anak. Kenapa? Karena kotak tisu ini bisa diukur dengan penggaris 30 cm. Lebih panjang penggaris dibanding kotak tisu. Nah, di sini gambar kedua ada gambar pintu anak-anak. Nah, gambar pintu ini lebih panjang daripada penggaris 30 cm anak-anak. Jadi, kita kesulitan untuk mengukurnya. Jadi, pintu tidak termasuk ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar ketiga yaitu gambar meja. Nah, gambar meja ini juga lebih panjang dari penggaris 30 cm. Jadi, ini tidak termasuk. Nah, di sini gambar 4 adalah ada gambar tangga rumah. Nah, tangga rumah ini lebih panjang dari penggaris 30 cm anak-anak. Jadi, kita kesulitan untuk mengukurnya. Jadi, ini tidak termasuk juga. Nah, di sini ada gambar figura atau apa ini anak? Bingkai foto. Nah, kalau figura ini atau bingkai foto ini bisa kita lihat lebih pendek dari penggaris 30 cm. Jadi ini bisa kita ukur dengan penggaris 30 cm. Jadi kita centang. Di sini gambar ke-6 adalah ada gambar akuarium. Nah, gambar akuarium ini anak-anak kalau kita ukur dengan penggaris 30 cm, maka lebih panjang akuariumnya anak-anak. Maka kita kesulitan untuk mengukurnya. Maka ini juga tidak termasuk. Nah, baiklah anak-anak, dengan mudah-mudahan dengan penjelasan ibu ini, anak-anak ibu bisa paham ya. Ayo bernyanyi anak-anak. Di sini ada lagu Pelangi-Pelangi. Ciptaan A.T. Mahmud, Birama 2/4. Tempo sedang. Baik, ibu akan mencoba menyanyikan anak-anak menyimak. Nah, nanti anak-anak harus bisa menyanyi lebih baik dari ibu ya. 3, 2, 1. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang
yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, itu dia tadi anak-anak, lagu Pelangi-Pelangi. Nah, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa menyanyikannya lebih baik dari Ibu ya. Nah, tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada dua, nada kuat dan nada lemah. Nah, di sini ada tanda, nah Ibu. Apabila tanda kurang dari atau terbuka ke kanan seperti ini anak Ibu, artinya nada kuat. Nah, kalau tanda seperti ini, tanda lebih dari atau terbuka ke kiri anak, seperti tanda ini, artinya nada lemah. Nah, ingat ya anak-anak ya, tekanan nada ada dua, yaitu nada kuat dan nada lemah. Ayo berdiskusi anak-anak. Kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba tentukan panjang dan pendek bunyinya. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasilnya pada kotak berikut. Pelangi-Pelangi. Ini ciptaan Ate Mahmud. Di sini akan Ibu jelaskan ya anak-anak, mana yang pendek dan mana yang panjang. Anak-anak, apabila ada tanda titik seperti ini, itu dinyanyikan dengan nada panjang. Nah, yang Ibu kasih garis biru ini adalah dinyanyikan pendek. Nah, apabila ada garis merah seperti itu dinyanyikan panjang dan ada tanda titik di sini di atasnya. Nah, maka itu dinyanyikan dengan nada panjang nih. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, itu dia anak Ibu, penjelasan dari lagu ini. Mana nada yang panjang dan nada pendek. Nah, lebih jelasnya anak Ibu, nih seperti ini. Garis bawahilah teks lagu tersebut. Bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Nah, di sini sudah Ibu kasih garis biru dan merah. Untuk garis yang biru itu dinyanyikan dengan nada pendek. Sedangkan tanda merah dinyanyikan dengan nada panjang. Iya, benar. Nah, inilah dia anak Ibu caranya seperti ini. Yang caranya ya anak Ibu ya. Seperti yang udah Ibu kasih tanda ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham dengan penjelasan Ibu ya anak-anak. Kalau anak-anak Ibu masih kurang paham dengan penjelasan Ibu tadi, boleh Ibu dan anak-anak Ibu mengulang kembali videonya. Nah, sampai di sinilah materi kita pada hari ini, anak-anak. Mudah-mudahan penjelasan Ibu melalui video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.